Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di tempat yang mubarakah ini, insyaallah. Semoga dengan keberadaan kita di tempat ini sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk memasuki surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah, panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jemaah sekalian yang berbahagia, sekarang kita berada pada bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzabhu li ghairillah yanqasimu ila qismain. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan penyembelihan untuk selain Allah, yang diniatkan untuk selain Allah itu terbagi dua. Yang pertama, ayyadbaha li ghairillahi taqarruban wa ta'ziman. Seseorang menyembah untuk selain Allah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepadanya dan sebagai bentuk pengagungan untuk makhluk tersebut. Fahada syirkun akbar mukhrijun anil millah. Maka ini termasuk salah satu syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Waliyadzubillah. Yang kedua, ayyadbaha li ghairillahi farahan wa ikrama. Menyembeli bukan karena Allah, namun hanya bentuk sebagai kegembiraan dan pemuliaan. Jadi harus dibedakan antara memuliakan dengan mengagungkan. Fahadha la yakhruj anil millah. Dan perbuatan ini tidak sampai mengeluarkan dari keislaman. Bahkan disebutkan bal huwa minal umur al-adiyah. Bahkan hal ini termasuk sesuatu yang biasa-biasa saja, yang dibolehkan karena tujuannya hanya semata-mata untuk apa? Bentuk kegembiraan. Misalnya kita kedatangan tamu, tujuannya dhiyafah. Dhiyafah artinya di sini menjamu tamu. Namun kata Syekh di sini, lau qadimas sultan ila balad, kalau seorang penguasa datang atau memiliki jabatan tinggi datang ke suatu tempat, kemudian disembelihkan untuknya,
Fa in kana taqarruban wa ta'dhiman, jikalau dia menyembeli binatang tersebut sebagai bentuk pendekatan diri dan pengagungan kepada orang yang datang tersebut, maka inilah termasuk syirik besar. Ini kepada orang yang hidup, bagaimana kepada orang yang sudah mati. Wa tuhram hadzabaih, dan termasuk tentunya sembelihan ini diharamkan untuk dimakan. Bagaimana maksudnya itu jamaah sekalian? Wa alamatu dzalika annana nadbahuha fi wajhihi, yaitu ketika seorang misalnya datang tamu besar, kemudian kita ambil ayam atau kambing, potong di depannya langsung sebagai bentuk pengagungan. Ini termasuk syirik besar. Amma law dzabahnaha lahu ikraman wa diyafatan, namun kalau kita memang, ya kita sudah tahu ada tamu besar mau datang misalnya, ya kita sudah mempersiapkan, kita sudah potong kambing atau potong sapi lah, karena banyak jamuan, iya banyak tamu, apalagi misalnya yang kita memiliki kedudukan di masyarakat. Wa tubihat wa ukilat fahada min babi al-ikram, maka ini termasuk bab memuliakan tamu, ya bab memuliakan tamu, ya bukan bentuk pengagungan dan pendekatan diri. Ya, sekiranya bisa dibedakan ya antara masalah ini dengan masalah yang kesyirikan, dengan masalah yang memuliakan tamu. Nah, sebagaimana dulu ya salah seorang sahabat kedatangan Nabi SAW ke rumahnya, maka sahabat tersebut memotong atau menyembeli seekor kambing untuk dijamukan kepada Rasulullah SAW, dihidangkan di hadapan Nabi SAW. Karena pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW kelaparan bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Adapun dalilnya jamaah sekalian, dalil pengharaman penyembelihan ya sebagai bentuk pengagungan kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. 162 dan 162 dan 163. Qul inna salati, katakanlah inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku atau ibadahku, kita akan jelaskan nanti, wa mahyaya, hidupku atau kehidupanku, wa mamati, dan wafatku dan kematianku, lillahi rabbil alamin, milik Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dengannya lah aku diperintahkan dan aku yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu qul, firman Allah SWT, perkataan Allah SWT qul, kata-kata qul ini pakai qaf, ya pakai qaf ya, artinya qul, katakanlah. Kalau pakai kaf, qul, makanlah. Ini hati-hati dalam membaca Al-Quran ya. Ya kalau mungkin dalam berbahasa mungkin pakai isyarat bisa, qul, qul, qul perkataan, katakanlah. Kalau qaf, qul huwallah, qul a'udzu. Ini harus betul-betul kita perhatikan dalam membaca Al-Quran. Qul, katakanlah, al-khitab lin Nabi SAW. Siapa yang disuruh mengatakan? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Qul li haula'il musyrikina mu'linan lahum, katakanlah kepada orang-orang musyrik tersebut, mu'linan, sebagai bentuk pengiklanan engkau mengumumkan, lahum qiyamaka bitauhid al-khalis, mengumumkan kepada orang-orang musyrik bahwasanya engkau telah yang menegakkan tauhid yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang musyrik mengajak
Nabi kita Muhammad SAW menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Kafirun, maka dikatakan demikian, katakanlah bahwasanya saya, salatku, sembelihanku dan hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Inna salati. Nah, ini tentunya jamaah sekalian, qul, ya, katakanlah, ini penegasan. Seperti dalam surah Al-Kafirun juga, qul ya ayyuhal kafirun, penegasan keislaman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita tidak boleh mencampur adukan keyakinan kita. Ini penegasan. Katakanlah kepada orang musyrik tersebut, saya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, saya melakukan ini untuk Allah semata, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir surah Al-Kafirun dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, tidak boleh dicampur adukan. Bahkan inilah dikatakan toleransi yang sebenarnya, toleransi yang sebenarnya, bukan justru mencampur adukan. Nah, inna solati, sesungguhnya solatku. As-solatu fil lugha doa. Solat itu jamaah sekalian secara bahasa artinya doa. Wa fi syara', adapun secara istilah, ibadatun lillah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari perkataan, perbuatan yang maklumah, yang telah diketahui, muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Ini pengertian secara umum daripada salat secara istilahan. Jadi salat itu jamaah sekalian artinya doa, doa secara bahasa. Dan tentunya ketika kita salat, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dipertegas ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kita dipertegas bahwasanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir yang semua kita minta adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita doa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada kemaksiatan, Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Kemudian kita ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli, salah satu doa ruku, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika juga sujud kita mengatakan demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli, ya, atau rabbi ghafirli. Ketika kita duduk di antara sujud, ya, dua sujud, rabbi ghafirli, ya, selesai sholat kita juga mengatakan apa? Astaghfirullah. Ya, pada umumnya ketika kita sholat, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nusuki, nusuk di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama kita. Ada yang mengkhususkan sembelihan, ada juga yang menjadikan bentuk umum, yaitu ibadah itu sendiri. Ibadah itu sendiri. Kalau kita mengambil pendapat yang pertama, maka disebutkan solatku dan sembelihanku. Adapun pendapat yang kedua mengatakan solatku dan seluruh ibadahku. Jadi menyebutkan yang khusus dulu, kemudian secara umum. Adapun pendapat yang pertama tadi dipertegas solatku dan sembelihanku, Jamaah sekalian berbahagia, jadi dalil inilah yang dijadikan oleh penulis kitab ini, bahwasanya tidak bolehnya kita menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ta'zim, pengagungan dan pendekatan diri kepadanya. Wa mahyaya wa mamati. Di sini jamaah sekalian berbahagia disebutkan kehidupanku dan kematianku. Ketika Allah menyebutkan di sini, menyuruh kita menyebutkan solatku, wa nusuki, dan sembelihanku, maka kita mempertegas di sini dalam hal memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi ibadah.
bahwasanya semua ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan wa mahyaya wa mamati, selain berarti bahwasanya seluruh kehidupan saya ini dan kematian saya ini saya niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dari sinilah sebenarnya seorang muslim yang yakin akan adanya hari pembalasan, maka dia berusaha meniatkan semua apa yang dilakukan dari kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidurnya sampai tidur kembali, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sia-sia umurnya. Ya. Selama itu bentuk kebaikan. Wa mahyaya wa mati. Ya, di sini juga dijelaskan jamaah sekalian, maksudnya adalah at-tasarruf fiyya wa tadbir amri hayyan wa mayyitan lillah. Bahwasanya yang mengatur kehidupan dan kematian saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan dan mematikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yakin semua itu jamaah sekalian, Allah yang menghidupkan kita dan Allah mematikan kita, maka kita harus yang menjadikan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kita kesehatan, fasilitas kehidupan, maka kita harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menyembah dan memperuntukkan semua peribadatan kita. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Al-alamin adalah ma siwa Allah, segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah alam, dan kita bagian daripada alam ini. Kemudian la syarikalah, ini dipertegas lagi. Selain kita mengatakan saya beribadah untuk Allah, kemudian dipertegas lagi ayat yang selanjutnya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari sisi rububiyahnya, yaitu kita tidak boleh meyakini adanya ya selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang mengetahui yang gaib. Maka kita hanya meyakini itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingan. Fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Asyirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik adalah jamaah sekalian apa? Antaja'al, engkau menjadikan lillahi untuk Allah, bagi Allah, niddan tandingan, wa huwa khalaqaka, padahal dia Allah yang menciptakanmu. Ini artinya syirik. Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan untuk Allah padahal Allah lah yang menciptakanmu. La syarikalah, tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal menyerahkan peribadatan kita. Iyyaka na'budu ya wa iyyaka nasta'in. Dan kemudian tidak ada tandingan dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar dan maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya jamaah sekalian yang disebutkan adalah fasalli li rabbika wanhar. Dalil yang kedua yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, bahwasanya tidak bolehnya kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, adalah ayat yang telah kita hafalkan bersama. Ya, mungkin kalau dikatakan ayat paling pendek ya. Ya, inna a'tainaka al-kautsar. Ya, kami telah memberikan al-kautsar, kebaikan yang banyak. Ada yang mengkhususkan artinya telaga kepada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sholli li rabbika wanhar.
Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Ini makna secara umum. Makna secara khususnya di antara yang menafsirkan bahwasanya Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar yang Allah siapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, karena saya telah memberikan engkau kenikmatan begitu banyak, apa konsekuensinya? Fasolli, maka solatlah, li rabbika, untuk Allah, wanhar, dan lakukanlah sembelihan. Jadi jamaah sekalian, kenapa kita solat? Karena kita mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi bukan karena Allah butuh sama kita, tapi karena kita yang butuh kepada Allah. Kenapa kita sholat? Kenapa kita menyembelih untuk Allah? Karena dialah Allah yang memfasilitasi kita, menciptakan kita, memberikan begitu banyak kenikmatan sampai sekarang ini. Ya, bahkan kita yang sering kita ulang-ulang, kita sudah bahkan kita menjadikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala padahal yang Allah larang. Waliyadzubillah. Namun Allah tetap mengalirkan nikmat tersebut kepada kita semuanya. Jadi kita sholat jamaah sekalian karena kita mengingat begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Fasolli, sholatlah kalian, karena kalian telah merasakan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kalian semua apa yang kalian butuhkan, inginkan. Dalam qiraah yang lain jamaah sekalian, wa atakum min kullin ma sa'altumuh, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua walaupun engkau tidak memintanya. Subhanallah jamaah sekalian. Adakah di antara kita di sini minta untuk diciptakan? Tidak ada. Allah menciptakan kita jamaah sekalian. Ya, Allah menciptakan kita, memfasilitasi kita kehidupan dunia ini. Begitu banyak yang kita tidak minta, Allah berikan kepada kita. Maka kita harus ingat semua itu jamaah sekalian yang berbahagia, sehingga semakin bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian yang mungkin kita sudah sering dengar, keluar saja dari WC kita dianjurkan mengatakan apa? Ghufranaka, ya Allah, ampunilah aku. Bayangkan jemaah sekalian, keluar dari WC saja kita minta ampun kepada Allah. Ghufranaka, ya Allah, ampunilah aku. Bayangkan jemaah sekalian, seandainya kotoran yang ada dalam perut kita itu tidak keluar. Nah, ini pernah kita sampaikan, akramakumullah, mohon maaf, kentut misalnya. Kentut di antara nikmat jemaah sekalian. Orang sakit saja, kalau di rumah sakit atau siapa, kalau kentut nih berarti sudah mulai keluar penyakitnya. Coba kalau tidak kentut-kentut. Nikmat ikhwas sekalian berbahagia. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kita lalaikan. Kita keluar WC ghufranaka. Kalau orang bertumpuk dalam ini penyakit, begitu banyak penyakit. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Nikmat Allah yang begitu luas, yang begitu banyak, yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah kita masih hidup. Kita ada penyakit, alhamdulillah ala kulli hal. Kita mengharap, selain kita minta untuk disembuhkan, kita mengharap agar Allah SWT mengampuni kita dosa-dosa kita lewat penyakit ini. Allah mengangkat derajat kita, musibah yang kita hadapi, sehingga kita tidak banyak berkeluh kesah. Lihat terus ke belakang, lihat terus ke bawah kita. Alhamdulillah kita masih bisa jalan ke masjid, masih bisa kita sujud. Ada orang sholatnya di kursi saja, tidak bisa sujud, tidak bisa sujud jamaah sekalian. Ya, subhanallah. Jadi kesempatan bagi kita jamaah sekalian berbahagia, nikmat Allah berikan kepada kita, kita syukuri dengan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wanhar, dan lakukanlah sembelihan. Bentuk penyembelihan jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah ada 3 macam di sini disebutkan.
Al-Adhahi. Al-Adhahi itu adalah hewan kurban, berkurban ya. Ketika Idul Adha. Dan ini bentuk pembuktian apa kita betul-betul mau mengorbankan. Makanya di antara ulama mengatakan, jemaah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata an-nahar, menyembelih, setelah sholat, menunjukkan begitu agungnya perintah ini. Sholat merupakan ibadah badaniyah yang paling agung, dan penyembelihan merupakan diantara ibadah harta yang paling agung. Subhanallah. Ini yang pertama tadi ya. Jenis yang pertama penyembelihan adalah kurban ya, al-adhahi, berkurban di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Jenis yang kedua adalah al-hadaya, atau yang bermakna al-hadiyu. Ya, di antaranya jamaah sekalian, al-hadiyu ini bagi misalnya jamaah haji yang mengambil haji tamattu', haji yang melaksanakan umroh terlebih dahulu kemudian melaksanakan haji, maka dia wajib untuk menyembelih hadiyu. Itu namanya hadiyu. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadiyi. Dan kebanyakan ya jamaah haji Indonesia mengambil haji tamattu'. Kenapa? Mereka, apalagi gelombang-gelombang yang pertama datang, mereka ke Madinah dulu biasanya sebelum ke Mekah, masih lama waktunya haji, sehingga melaksanakan umrah dulu. Setelah melaksanakan umrah tahallul, bisa pakai kembali pakaian, kemudian menunggu waktu tanggal 8 hari tarwiyah, kemudian mengenakan kembali pakaian ihramnya. Ada tamattu, ada kelowongan untuk berpakaian sebelum waktunya haji kembali. Nah, beda haji ifrad. Kalau haji ifrad itu dia pakai ihram terus sampai selesai haji. Memang berat haji ifrad ini. Ya, tidak boleh ganti pakaian, maksudnya tidak boleh mengenakan pakaian bagi laki-laki misalnya yang berbentuk badan, dan tidak boleh melanggar larangan ihram sampai selesai haji. Kalau tamattu tadi umrah dulu, selesai umrah bisa pakai baju, tunggu lagi waktu untuk haji. Makanya ya sebagai bentuk tamattu'nya itu, maka dia wajib menyembelih hadiyu namanya. Ada pilihannya, kalau bukan pilihan, maksudnya kalau tidak bisa menyembelih karena tidak punya cukup uang misalnya, ada beberapa pilihannya. Itu mungkin sudah pernah dibahas sama Ustaz ya. Kemudian ada namanya al-aqaiq, jamak daripada akikah. Nah, ini 3 macam penyembelihan jamaah sekalian. Ada adhahi, hewan kurban ya. Kemudian hadiyu, ya ketika haji, atau ada juga namanya fidyah bagi orang melanggar. Kemudian akikah. Akikah ini murni apa? Karena kesyukuran. Al-aqaiq. Dan akikah ini jamaah sekalian, ini merupakan tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua sebagai tanda syukurnya kepada Allah SWT atas nikmat anak, keturunan. 2 ekor kambing kalau anaknya laki-laki, 1 ekor kambing kalau anaknya perempuan. Tapi kalau dia cuma sanggup 1, anaknya laki-laki, tak mengapa, sesuai kesanggupan kita. Nah, ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah ulama kita berbeda pendapat juga jamaah sekalian. Akikah, kurban, kalau hadiyu memang ada hukumnya tersendiri. Kalau akikah dan kurban, ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Akikah yang pernah disyarah oleh para asatidzah juga, dan kita pertegas di sini karena kita bahas tentang penyembelihan, tentang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak orang yang menginginkan keturunan, belum ada keturunannya, maka sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lewat waktunya, kan sunnahnya pada hari ke-7. Kalau tidak bisa pada hari ke-7, pada hari ke-14. Kalau tidak bisa pada hari ke-14, pada hari ke-21. Kalau tidak bisa pada hari ke-21, maka silakan kapan saja. Tidak mesti lagi kelipatan 7. Kalau sudah sampai pada hari ke-21 ya, maka setelah itu tidak mesti lagi kelipatan ke-7. Urutannya
hari ke-7 atau 14 atau 21. Kalau sudah lewat tanggal 21 silahkan, tidak mesti kelipatan ke-7 lagi. Nah, di antara ulama mengatakan, bagaimana kalau sudah besar belum pernah diakikah? Ada yang mengatakan di antara ulama kita tidak perlu lagi akikah karena sudah lewat waktunya. Apalagi akikah ini merupakan tanggung jawab orang tua. Ada juga yang mengatakan, ya di antara ulama mengatakan, ya silahkan kalau mau mengakikah untuk dirinya sendiri silahkan. Ya, kalau mau mengakikah untuk dirinya sendiri silahkan. Kalau dia sudah mampu, karena mungkin orang tuanya tidak mampu saat itu. Nah, tentunya ini pembahasan fikih ya bisa nanti diperjelas lagi. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang selanjutnya disebutkan an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdits, menyampaikan kepada saya 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah atas orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi di sini ada 2 makna jamaah sekalian. Makna yang pertama langsung kata-kata kabar, laknat dari Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Makna yang kedua adalah doa dari Rasulullah SAW, ya Allah laknatlah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Namun yang lebih tepat di sini, yang lebih kuat pendapatnya adalah bentuk khabar, bukan doa. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan Allah melaknat, bukan lagi doa, tapi mempertegas Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anallahu man la'ana walidayhi. Yang kedua, kalimat yang kedua, laknat Allah atas orang yang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya? Ini sudah bentuk kurang ajar sekali ini. Tidak terpikirkan oleh sahabat. Kalau zaman sekarang, naudzubillah min dzalik, bukan hanya melaknat, memukuli orang tuanya. Waliyadzubillah. Kata Nabi SAW, yasubbu abar rajul. Ketika seseorang mencela bapaknya orang lain, maka yang dicela tersebut membalas mencela bapaknya orang mencela tadi. Saling berbalas. Inilah maksudnya. Kalau kalian mencela bapaknya orang, itu sama saja kalau kau cela bapakmu sendiri. Kenapa? Orang itu balik mencela bapakmu. Ini maksudnya. Makanya dalam ayat jamaah sekalian, ya dipertegas kita tidak boleh mencela sesembahan yang disembah selain Allah. Karena boleh jadi orang tersebut akan juga mencela Allah Subhanahu wa taala. Kita pertegas ayatnya dalam surat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian sama sekali memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar ilmu. Ini harus dipahami jemaah sekalian. Apalagi kalau di depan mereka. Kalau mungkin dialog mungkin, tapi jangan sampai ya mencela yang bisa membalas mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian. Jadi hati-hati. Ini mencela saja bapaknya orang itu dilarang. Karena orang tersebut akan balik mencela bapak kita atau ibu kita. Dan inilah salah satu bentuk apa? Seakan-akan kita melaknat orang tua kita sendiri. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang menolong atau melindungi orang yang berbuat perkara baru dalam agama ini atau berbuat kejahatan.
dia bantu. Kemudian yang keempat, dan ini banyak yang terjadi, waliyadzubillah, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang menggeser atau mengganti patok-patok lahan atau tanahnya orang, sehingga mengambil tanahnya orang. Ini tidak disadari jamaah sekalian. Dia kira sesuatu yang sepele, ya, berhadapan juga dengan hukum dan merupakan dosa besar karena menzolimi, mengambil haknya orang walaupun sejengkal. Ya, maniktatu shibran minal ard zulman, orang siapa yang mengambil ya tanahnya orang walaupun sejengkal saja, dia akan ditimpakan ya pada kiamat ya sab'al ardin, 7 bumi. Waliyadzubillah. Fal amrul azim, ini merupakan sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hati-hati. Begitu banyak orang juga berkelahi gara-gara ini, gara-gara lahan pun sedikit. Nah, baik, kita ambil hadis yang terakhir ini ya. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, wa an Thariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Thariq ibn Syihab, ya, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dhubab wa dakhalan nar rajulun fi dhubab. Seseorang masuk surga karena seekor lalat, dan seseorang masuk neraka karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Mereka mengatakan, bagaimana mungkin ya Rasulullah, bagaimana bisa terjadi yang seperti itu? Gara-gara lalat orang masuk neraka, gara-gara lalat orang masuk surga. Qal marra rajulani, ada 2 orang yang lewat ala qaumin, suatu kaum, lahum sonamun, dan kaum itu punya berhala, la yajuzuhu ahadun hatta yuqarrib lahu syai'an, dan kaum tersebut tidak memperbolehkan seorang pun lewat di lokasinya sampai diberikan sesajen untuk Tuhannya. Faqalu li ahadihima, maka penyembah berhala tersebut mengatakan kepada salah seorang yang lewat tersebut, qarrib, ya, berikanlah sesajen, pendekatan kepada Tuhan kami. Qal laisa indi syai'un uqarribu, orang itu mengatakan, tidak ada sesuatu yang bisa aku persembahkan untuk Tuhanmu. Qalu lahu, maka penyembah berhala itu mengatakan, qarrib walau dzubaba, sembelilah atau berikanlah sesajen walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaba, maka orang yang pertama ini pun membunuh lalat dan memberikan kepada orang tersebut sebagai sesajen untuk orang sesembahannya. Fakhallu sabilahu, maka orang tersebut pun diberikan jalan dan diberikan keselamatan untuk lewat. Fadakhalan nar, maka inilah yang masuk neraka, kata Nabi SAW dalam riwayat ini. Kita akan nanti bahas pertemuan berikutnya tentang riwayat ini, bagaimana sisi sanadnya. Wa qalu lil akhar, kemudian dikatakan kepada orang yang kedua, qarrib, giliran kamu sekarang. Faqal, orang yang kedua ini mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah, kalau saya tidak akan, sama sekali tidak akan memberikan pendekatan diri, sesembahan, sesajen, ya, apapun namanya itu, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu, maka penyembah berhala tersebut memenggal leher orang tersebut. Fadakhalal jannah, maka dialah yang masuk surga. Ya, intinya jamaah sekalian, dalam riwayat ini gara-gara seekor lalat, walaupun seekor lalat kalau ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sesuatu yang terlarang. Sehinanya pun jamaah sekalian, begitu hinanya, ya, sekecilnya, kalau dipertunjukkan kepada selain Allah, maka inilah sebab-sebab dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Ya, biasanya mungkin ini sering saya berikan contoh, orang lewat
kasih lempar telur dulu kalau mau lewat, karena takut sama ya penjaga sungai tersebut. Ini termasuk memberikan sesajen. Hati-hati jamaah sekalian, bukan hal yang sepele. Teluk nih, jangan. Ya, hati-hati. Ya, karena adanya pendekatan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita katakan ya berdoa kepada Allah, a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ya, atau doa zikir pagi petang kita yang telah kita hafalkan, Al-Falaq, An-Nas. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Baik jamaah sekalian, karena mungkin waktu sudah masuk, kita cukupkan sementara, dan ada persoalan yang berkenan dengan riwayat ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.